Bismillahirrahmanirrahim. Saya nyatakan secara resmi tanggal 22 Oktober sebagai Hari Santri Nasional. Sejak ditetapkan melalui Keputusan Presiden Nomor 22 Tahun 2015, Hari Santri hampir selalu diperingati secara meriah saban tahun oleh komunitas pesantren. Euforia perayaan berlangsung di mana-mana. Kepres Hari Santri menjadi simbol rekognisi negara terhadap pesantren sebagai institusi pendidikan yang banyak berkontribusi pada Republik ini. Gegap gempita kebanggaan ini juga kian tampak dengan makin meningkatnya minat orang tua yang memasukkan anaknya ke pondok pesantren, juga kian menjamurnya pesantren-pesantren baru di tanah air dalam beberapa tahun terakhir. Menurut Kementerian Agama Republik Indonesia, jumlah pesantren di Indonesia bertambah sekitar 11.000 sejak Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang pesantren disahkan. Undang-Undang pesantren diklaim berhasil memotivasi masyarakat untuk mendirikan pesantren. Sampai kini, jumlah pesantren yang terdata di Kementerian Agama mencapai 41.220. Ada gejala tingginya ekspektasi masyarakat terhadap pesantren sebagai lembaga pendidikan yang menjanjikan masa depan generasi yang mandiri, berakhlakul karimah, dan mutafaqih fiddin atau ahli di bidang agama. Namun, belakangan optimisme ini tercoreng oleh kelakuan sejumlah oknum pesantren yang melakukan tindak perundungan atau kekerasan terhadap santri, bahkan hingga berujung kematian. Seperti tidak belajar dari tragedi-tragedi sebelumnya, korban meninggal dunia terus berjatuhan setiap tahun. Berdasarkan data yang dihimpun NU Online, sedikitnya ada 27 kasus kekerasan fisik yang berbuntut korban jiwa di pesantren dalam kurun waktu 2022-2024. Data ini belum termasuk kasus kekerasan fisik yang luput dari publikasi di media massa, kasus kekerasan seksual, kekerasan verbal, dan jenis-jenis kekerasan lain yang jarang terekspos. Pada tahun ini saja, hingga jelang perayaan 22 Oktober Hari Santri 2024, setidaknya ada 7 kasus kekerasan di pesantren dengan 8 korban meninggal dunia. Pada permulaan Januari 2024, publik dihebohkan dengan kematian seorang santri usia 14 tahun di Blitar, Jawa Timur, setelah dikeroyok 17 santri lain. Korban yang dituduh mencuri itu terluka parah dan sempat koma 5 hari usai dihajar ramai-ramai dengan kabel listrik, gagang kayu, dan sapu. Pada Februari 2024, di Makassar, Sulawesi Selatan, seorang santri meninggal dunia akibat dipukul senior yang tersinggung dengan ulah korban. Sepekan kemudian, di bulan yang sama, kehebohan datang dari Kediri, Jawa Timur. Santri yang berusia 14 tahun menghembuskan nafas terakhir dengan luka lebam di sekujur tubuh usai dikeroyok 4 seniornya. Pada Maret 2024, peristiwa tragis juga terjadi di Kabupaten Siak, Riau. Santri yang kesal lantaran sering dibully, nekat membakar kamar yang sedang dihuni 3 temannya. Akibat tindakan balas dendam ini, 2 santri meninggal dunia dan 1 lainnya mengalami luka bakar. Pada Juni 2024, di Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat, dugaan kekerasan maut dialami oleh seorang santriwati. Jenazah gadis 13 tahun ini pun diautopsi guna membuktikan dugaan adanya penganiayaan dengan balok kayu dan sajadah oleh 2 rekannya. Yang terhangat adalah kasus seorang ustadz di Blitar, Jawa Timur melempar kayu berpaku saat menegur para santri dampingannya pada pertengahan September 2024. Paku itu menancap di bagian belakang kepala salah seorang santri dan mengakibatkan pendarahan parah. Sehari setelah kejadian itu, persisnya pada 16 September 2024, peristiwa penganiayaan oleh santri senior terjadi lagi di pesantren Tahfidz di Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah. Karena aksi minta uang kepada korban tak membuahkan hasil, sang pelaku marah lalu memukul korban di bagian perut, dada, dan ulu hati. Tidak hanya di pesantren, kekerasan yang memakan korban jiwa sebetulnya terjadi di hampir semua jenis lembaga pendidikan. Namun, kerap kali pesantren lebih disorot karena posisinya sebagai institusi dakwah dan pengadaran ulama. Ketua KPAI Ai Mariyati Solihah mengungkap data-data perundungan. KPAI menerima pengaduan selama 3 tahun terakhir kekerasan terhadap anak secara seksual
kejahatan ya, anak korban kejahatan seksual di 3 tahun terakhir 2021 sampai 2023 itu menyentuh angka 2.455 kasus. Sedangkan angka kekerasan fisik psikis ya itu menyentuh angka 2.500-an di 3 tahun terakhir. Nah, verifikasi apakah itu di rumah, lembaga pendidikan ya, sosial masyarakat itu yang agak rinci sekali gitu, sehingga kami belum bisa melakukan itu, tapi untuk strata siapa sih pelaku misalnya, lalu tertinggi itu siapa yang melakukan, itu memang namanya pelanggaran hak anak ya, tidak hanya kekerasan seksual dan kekerasan fisik, tetapi juga pelanggaran hak anak lainnya itu adalah dilakukan oleh orang-orang yang dikenal oleh anak, yang juga punya akses dekat dengan anak, dan bahkan pihak-pihak pendidik misalnya ya, tenaga kependidikan yang memang dikenal baik juga oleh anak diantaranya. Fenomena kekerasan tentu paradoks dengan jati diri pesantren. Mengingat pesantren adalah lembaga pendidikan keagamaan, tempat bersemainya nilai-nilai moral, solidaritas, dan ilmu-ilmu keislaman. Pertanyaan besarnya, mengapa kekerasan yang berakibat kematian masih saja terjadi di lembaga pendidikan yang terkenal melahirkan ulama-ulama dan tokoh-tokoh besar ini? Apa akar masalah sebenarnya yang membuat tindakan kriminal ini terus berulang? Salah satu ciri khas pendidikan berbasis asrama adalah pemberian wewenang kepada pelajar lebih tua untuk terlibat dalam proses pendisiplinan. Tak terkecuali pesantren yang jumlah santrinya mencapai ratusan, ribuan, bahkan puluhan ribu. Sistem pendelegasian wewenang kepada santri senior menjadi wajar karena kontrol pendidikan terhadap remaja yang demikian banyak itu mustahil dilakukan hanya oleh seorang pengasuh. Problem muncul ketika sang senior pengemban amanah itu ternyata belum mumpuni secara psikologis dan emosional. Dalam mental yang kurang matang, kekerasan mudah sekali tersulut, apalagi bila sang senior punya pengalaman kekerasan yang sama dari para pendahulunya. Kesempatan menjadi senior akhirnya jadi semacam momen balas dendam, meski atas nama pendisiplinan dan otoritas sebagai perpanjangan tangan pengasuh. Begitulah rantai kekerasan bersambung. Sang senior mewariskan tradisi kekerasan kepada para juniornya, dan kelak berlanjut ke junior-junior masa berikutnya. Dari data korban kekerasan selama 3 tahun terakhir, diketahui bahwa hampir seluruh korban tewas berusia masih belasan tahun, dan pelakunya mayoritas berstatus sebagai seniornya. Sebagian dari mereka menyandang gelar pengurus dan ustadz pendamping. Sosiolog dari Universitas Indonesia, Ida Ruwaida, mengatakan bahwa tindak kekerasan tidak bisa dilepaskan dari lingkungan sosial. Studi menunjukkan pelaku kekerasan umumnya berlatar keluarga yang akrab dengan kekerasan. Kecenderungan ini bisa terjadi di pesantren, mengingat lama mukim santri mencapai tahunan. Artinya, ketika pesantren menoleransi dan akrab dengan kekerasan, apapun dalih atau alasannya, kekerasan akan menjadi bagian dari keseharian. Oleh karena itu, kekerasan tidak hanya membudaya, tetapi juga menjadi karakter santri selama mondok, bahkan setelah lulus. Ida Ruwaida menjelaskan tentang konsep boarding school dan paradigma keluarga yang mesti diluruskan. Ya, apalagi kalau kita dikaitkan dengan apa yang dalam tanda kutip kita nyebutnya sebagai boarding school gitu ya. Mereka tinggal kan, berarti kita sebetulnya harusnya membangun bagaimana suasana keluarga begitu ya di dalam pesantren tersebut begitu ya. Nah, ini kan juga kemudian jadi penting gitu ya, pemanaan tentang keluarga. Karena kadang-kadang gitu ya dengan paradigma yang masih kita anut gitu ya, pemahaman yang masih kita anut, anak itu kan sebetulnya kemudian dianggap tidak punya hak gitu ya. Yang ada hanya kewajiban begitu ya. Padahal sebetulnya sebagai lembaga pendidikan orientasinya kan pada kepentingan dan kebutuhan si anak begitu. Nah, itu yang harusnya dikedepankan begitu. Dalam sebagian pesantren, kekerasan fisik dianggap sebagai ta'dib atau metode pendisiplinan, bahkan diyakini sebagai bagian dari proses mengajarkan kesabaran dan ketangguhan kepada santri. Pola pikir ini menciptakan normalisasi kekerasan, baik pelaku maupun korban, sama-sama melihat kekerasan sebagai hal lumrah. Inilah yang dialami Becky, yang mengaku pernah mendapat luka memar akibat pukulan rotan dan gagang sapu saat ia nyantri di sebuah pesantren di Jawa Tengah.
Bersama 2 rekannya, ia dipanggil pengurus yang juga merupakan seniornya karena ketahuan melanggar peraturan pondok. Dibanding 2 rekannya itu, Becky mengaku mendapatkan takzir atau sanksi fisik paling berat. Meski terkesan memaklumi motif pengurus, Becky nyatanya tidak betah tinggal di pondok. Becky akhirnya memutuskan boyong alias keluar dari pesantrennya itu, terlebih saat orang tuanya tahu dan tidak rela putra kesayangannya diperlakukan demikian. Pendekatan kekerasan dalam penerapan sanksi memang banyak dikritik karena seringkali gagal menginternalisasi nilai-nilai dan hikmah ditegakkannya aturan. Santri mungkin jera melakukan pelanggaran, tetapi semua muncul lantaran dorongan rasa takut dan trauma, bukan karena kesadaran atas manfaat dan arti penting aturan tersebut. Tapi kan kemudian yang menjadi sangat penting, apakah dengan pendekatan yang tadi ya, banyak hukumannya bahkan hukuman fisik gitu ya, termasuk yang di Aceh kemarin gitu ya, yang sampai pakai cabai gitu ya, sampai yang terjadi itu ya, sampai anaknya kepanasan misalnya seperti itu. Apakah itu terus kemudian memang bisa berkontribusi di dalam konteks membangun tadi sekali lagi ya, kepribadian yang bukan hanya positif tapi juga dia punya kecerdasan-kecerdasan lain tadi ya, sosial, emosional, intelektual dan bahkan kecerdasan spiritual begitu. Karena apa? Karena secara sosiologis ketika kita disosialisasikan dengan kekerasan, maka justru kekerasan itu menjadi bagian dari keseharian kita nantinya begitu. Nah, oleh sebab itu kita memang harus segera menghentikan gitu pendekatan-pendekatan yang menempatkan kekerasan menjadi bagian dari tadi gitu ya, upaya membangun kedisiplinan. Karena apa? Karena ketika kita terbiasa dengan kekerasan, maka yang terjadi adalah kita tidak peka lagi, tidak sensitif terhadap bahwa ini adalah satu bentuk kekerasan, begitu ya, bahwa sebetulnya kita harusnya pendidikan itu bertujuan untuk memanusiakan manusia. Indonesia sebetulnya memiliki cukup regulasi untuk menanggulangi persoalan kekerasan di pesantren. Pemerintah khususnya melalui Kementerian Agama juga punya perhatian cukup serius atas isu ini. Kami mencatat sedikitnya ada 4 regulasi atau kebijakan yang bisa menjadi dasar pencegahan kekerasan di pondok pesantren. Pertama, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang pesantren yang salah satu fokusnya adalah memastikan lingkungan pesantren tetap aman dan bebas dari kekerasan. 2. Peraturan Menteri Agama Nomor 73 Tahun 2022 tentang pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di Satuan Pendidikan pada Kementerian Agama. 3. Keputusan Dirjen Pendis Nomor 1262 Tahun 2024 yang berisi juknis tentang pengasuhan pesantren ramah anak. Kemenag menyusunnya bersama Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, para pengasuh pesantren, akademisi, dan praktisi anak. 4. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. UU ini berlaku lebih luas, melindungi hak-hak anak dalam berbagai lingkungan, termasuk di lembaga pendidikan seperti pesantren. Selain regulasi nasional, beberapa provinsi seperti Jawa Barat, Jawa Timur, Daerah Istimewa Yogyakarta, dan Jambi juga telah memiliki peraturan daerah atau Perda yang mengatur tentang tata kelola pesantren. Upaya-upaya yang dilakukan oleh baik itu Kementerian Agama sebagai leading sektor, kemudian juga Ormas Islam yang terbesar di Indonesia termasuk Muhammadiyah NU juga sudah melakukan langkah-langkah baik itu promotif ya, kemudian kuratif dan rehabilitatif. Tentu bagi saya terlihatnya dari keikutsertaan mereka di dalam mengadaptasi hasil-hasil regulasi di Kemenag misalnya. Kita tahu ada Perma ya, Peraturan Menteri Agama Nomor 73 tentang pencegahan penanganan kekerasan seksual misalnya. Kemudian juga dalam peraturan surat edaran Dirjen Pendis misalnya ya mengenai pencegahan dan pemberantasan pornografi. Kemudian juga pendekatan pedoman pesantren ramah anak yang dimiliki oleh pesantren dan dikeluarkan oleh Kemenag. Nah, yang terakhir tentu saya juga menerima sedang dilakukan pedoman teknis operasional yang dilakukan oleh PBNU dengan pesantren ya di bawah RMI untuk membuat sebuah panduan terstruktur bagaimana pencegahan, penanganan, pengendalian terutama
supaya anak-anak terhindar dari situasi kekerasan maupun mendapatkan perlindungan dan pemulihan ketika misalnya peristiwa itu tetap terjadi, ya, tidak bisa dikendalikan dan kemudian membutuhkan peran serta lingkup pesantren. Pertanyaannya, bagaimana regulasi ini diterapkan di lapangan? Apakah ada evaluasi rutin terhadap implementasi aturan dan bagaimana pemerintah menindaklanjuti pelanggaran? Nah, implementasinya ya kita sudah sosialisasikan kepada seluruh kepala bidang, kepada seluruh kepala seksi, kemudian kepada seluruh pondok pesantren. Lalu kemudian kita evaluasi, ya tentu memang di mana-mana ada kebijakan, pasti juga ada kekurangan-kekurangan. Tapi yang pastinya kita memaksimalkan sosialisasi itu. Kenyataannya, regulasi saja memang tidak cukup, pun pengawasan dari pemerintah pusat. Perlu ada peran serta pemerintah di tingkat lokal, masyarakat, dan pesantren itu sendiri. Dibutuhkan sistem kontrol dari sisi eksternal dan keterbukaan pesantren dari sisi internal. Sosiolog UI Ida Ruwaida menjelaskan tentang problem pengawasan di pesantren. Nah, bagaimana mengontrol pesantren, penyelenggaraan pesantren gitu ya. Nah, yang paling dekat itu tadi ya, peran serta masyarakat gitu ya. Terus kemudian peran serta dalam tanda kutip aparat pemerintahan di tingkat lokal. Nah, tapi kan kita juga harus mempertanyakan bagaimana relasi gitu ya di antara mereka. Karena kan pada posisi tertentu ketika kita berhadapan dengan ulama gitu ya, kiai gitu, kita menempatkan dia adalah sebagai sumber dalam tanda kutip kebenaran gitu ya. Sehingga kita tidak merasa punya posisi tawar yang memadai begitu. Nah, relasi-relasi yang seperti ini yang sebetulnya memang seharusnya bisa dikondisikan eh, dalam tanda kutip bukan membatasi, tapi seharusnya justru relasinya menjadi lebih terbuka gitu, lebih enak diajak bicara, berdialog, katakanlah seperti itu begitu. Nah, ini yang kemudian menjadi pertanyaan, apakah sebetulnya masyarakat sekitar dan kemudian juga aparat pemerintah lokal bisa diposisikan sebagai bagian dari stakeholders penyelenggaraan pendidikan di pesantren-pesantren begitu. Masalah berikutnya yang tak kalah krusial adalah banyak pesantren tidak memiliki sistem pelaporan formal atau hotline yang memadai. Akibatnya, korban kesulitan untuk melaporkan kejadian kekerasan secara cepat dan aman. Di beberapa tempat, laporan hanya bisa dilakukan secara lisan kepada pengurus pesantren tanpa adanya mekanisme yang terdokumentasi dengan baik. Sebagaimana yang diceritakan SG, alumni pesantren asal Semarang, Jawa Tengah, saat mengenang pengalaman mendapat kekerasan berulang dari senior dan teman-temannya sesama santri. Kelopak matanya pernah bengkak karena diinjak temannya. Juga kulitnya kesakitan karena ditusuk-tusuk dengan besi panas ballpoint oleh kawan-kawannya. Luka fisik ataupun luka psikologis itu yang paling saya berat itu adalah di kelopak mata saya karena diinjak oleh teman saya berinisial N, ataupun di saat saya sekolah itu banyak orang yang menggunakan besi di bolpennya untuk membakar kulit saya, seperti itu. Jikapun tindakan kekerasan tersampaikan ke pengurus atau pengasuh, tidak ada jaminan kasus tersebut serta-merta selesai. Pesantren yang memprioritaskan menjaga nama baik lembaga daripada menangani kasus kekerasan cenderung akan menutup-nutupi atau tidak meneruskan ke otoritas berwenang, sehingga korban merasa tidak didengar atau bahkan diintimidasi jika melapor. Lebih parah lagi, bila pesantren memang sengaja menerapkan kekerasan itu sebagai metode punishment dan memang berniat menutup-nutupinya sejak awal, seperti dialami Becky di pesantrennya. Kurang tahu, soalnya kalau di pihak pesantren itu memang sistem takzir yang memang harus ditutupi, yang harus tidak untuk dipublikasikan di luar, itu memang tertutup di ruangan tertutup tanpa ada orang lain yang mengetahui. Beruntungnya, tidak semua pesantren demikian. Sebagian pesantren justru bekerja sama dengan kepolisian untuk menangani kasus kriminal di pesantren. Banyak juga pesantren yang kini memasang kamera pengawas atau CCTV untuk memantau keseharian santri. Sejumlah pesantren bahkan telah berani mendeklarasikan diri sebagai pesantren ramah anak. Meski diterpa kasus-kasus negatif,
pesantren secara umum masih mendapat kepercayaan di hati warga. Reputasi positifnya yang besar membuat pesantren jadi pilihan untuk pendidikan karakter dan moral anak. Hal ini selaras dengan penegasan Kementerian Agama bahwa pesantren tetap menjadi pilihan utama bagi masyarakat Indonesia. Hal ini dibuktikan dengan jumlah santri dan peminat terhadap pesantren justru terus bertambah dari waktu ke waktu. Harapan kami pedoman ini bukan di atas kertas, pedoman pesantren ramah anak yang dibuat oleh berbagai pemerintah, mari implementasi. Kemudian anak-anak kita di pesantren harus tetap memperoleh rasa aman, nyaman, dan kepercayaan diri. Kita tidak boleh goyah, terganggu oleh 1-2 case. Ini sedang berjalan dan diselesaikan. Anak-anakku yang sedang belajar harus tetap tekun, kuat, dan tentu saja optimis. Tidak boleh merasa pesimis.